Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Malam hari ini bertepatan dengan malam tahun baru Islam Hijriah 1445 Hijriah. Malam ini adalah malam yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pandangannya adalah pandangan rahmat. Pandangannya adalah pandangan Rahman war Rahim kepada hambanya yang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhihi lailah, di malam ini salah satu malam yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Kita baca rotib berjamaah, baca maulid tiba berjamaah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berjamaah. Satu, jangan banyak-banyak niat, satu niatkan, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat. Orang kalau sudah dapat pandangan rahmat dari Allah, sudah selesai semuanya. Makanya ada kalimat qasidah alayallah binadrah min ainir rahimah tudawi kulama bi min amradin sagima. Itu selalu dibaca oleh Al-Imam Al-Qutbil Mala' Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran. Itu selalu dibaca. Kenapa Habib? Zikirnya kok cuma itu? Karena memang yang paling penting dari manusia itu nador, pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu ahli ibadah, cuma karena tidak dipandang sama Allah, sudah padahal sakti. Iblis itu bisa berubah menjadi 9.999 wujud, kecuali satu wujud yang iblis tidak bisa berubah, yaitu wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau cuma ngaku saya Rasulullah itu bisa, tapi kalau meniru zatnya Rasulullah tidak bisa. Jadi sampean itu kalau mimpi Rasulullah terus yang dimimpeni ngaku ana Rasulullah, kalaki sandal ya, kalaki sandal. Kenapa? Karena kalau mimpi Rasulullah itu tidak pakai ngaku ana Rasulullah, tidak pakai. Langsung saat melihat kita tahu bahwa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mimpi orang wali. Kalau mimpi orang wali masih ngomong ana fulan, kalaki sandal petepur kita kerja. Itu jin, itu jin. Karena saya sudah melewati itu semua. Ternyata kalau ketemu wali, baik dengan mimpi atau dengan yaqodoh, hati kita tuh langsung tahu ini wali fulan, ini wali fulan, ini wali fulan, wali fulan. Tapi mungkin katanya sapri ya, kemudian bilang ana wali fulan, cokot aja lah. Saya sudah melewati itu semua. Capak kafir, ya. Setan, caranya setan, karena dia bisa mewujud 9.999 wujud. Bahkan nurnya Allah bisa ditiru, bukan Allahnya ya, bukan wujudnya Allah yang ditiru oleh iblis. Nurnya Allah, pancaran cahayanya bisa ditiru oleh iblis. Makanya banyak mereka sampai berani ngaku nabi, ngaku kerajaan Eden ya. Kemarin ada kerajaan ubur-ubur ya. Kerajaan ngaku diutus Tuhan dan lain sebagainya. Itu tertipu, masuk dalam hikmah tapi tertipu. Tidak pakai guru, ahli wiritan dan lain sebagainya. Dan niatnya tidak tepat. Niatnya apa? Kepingin banyak tamunya, kepingin banyak anak buahnya, kepingin terkenal ya, kepingin trending, viral dan lain sebagainya. Akhirnya viral juga, tak kasih viral. Akhirnya gila jadinya.
Coba satu niatnya kepingin dipandang oleh Allah dan Rasulnya, bas. Kalau sudah Allah mandeng baik, selesai semua, sudah selesai. Kalau sudah dipandang oleh Allah, mau apa ini? Hah? Wali min auliyaillah, sudah dapat pandangan dari Allah, hatta jadi pengemis dikejar sama orang, ya, dikejar. Tapi mereka yang punya jabatan tidak dipandang oleh Allah. Lihat, tidak usah jauh-jauh, mantan kepala desa saja, mantan kepala desa, tidak usah jauh-jauh itu, mantan kepala desa setelah tidak menjabat gimana? Hah? Begitu hinanya, tidak ada yang nyapa, tidak ada yang minta tanda tangan. Dulu dikejar-kejar orang untuk surat tanah, tanda tangan, bayar. Wah, setelah tidak menjabat, mana ada orang mandang? Tidak ada. Kenapa? Karena tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lah para wali, hah? Para wali min auliyaillah dikejar oleh orang tanpa memandang usia, umur, kemudian kasta atau bangsa atau ras, mau dia Arab, ndak Arab. Kalau sudah wali min auliyaillah pasti dikejar oleh manusia. Kenapa? Dapat pandangan dari Allah. Bahkan sudah meninggal bentuk kuburan, cek karo patokan. Hah? Kalau dipikir secara akal orang ziarah, makanya itu mereka itu yang membid'ah-bid'ahkan ziarah kubur karena pakai akal. Pakai akal, tidak pakai hati. Makanya ilmu itu tidak harus pakai akal tok, pakai hati juga. Cek karo patokan. Kuburan kan itu cuma patokan, ya. Hatta sampean antem tidak kira bangun itu. Tapi kenapa yang ziarah banyak? Yang tawassul banyak. Kayak para sunan, kayak Habib Soleh Tanggul, kayak Hamid Pasuruan. 24 jam makamnya tidak berhenti. Senyoro siapa? Ki Hulil Bangkalan, saya tuh kalau ziarah ke Madura kadang jam 2 ada di Bangkalan, itu saya lihat kanan kiri, njek siapa sih nyororeng dan enak. Lah kalau dipikir secara akal, ini tidak pakai promosi, tanpa combe, tanpa apa namanya, hah? Makelar, pola nyari makelar makam, tidak ada makelarnya ini. Orang datang sendiri, sama senang, mengeluarkan uang dengan senyumnya. Dia mengeluarkan uang, bayar bis, bensin, makan, ziarah Wali Songo. Ayo, itu kalau dipikir sama akal, akal saja wis ya, yang mikir. Sampai mikir, pakai pikirannya Wahabi. Wahabi kan mikir dengan akal. Masih keluar uang 2 seket lah, Wali 5 ya. Makan 500 orang. Kalau tidak bawa istri harus bawa uang 3 juta. Belum belanja-belanjanya. Hah? Ziarah sana. Tapi dengan senangnya keluar uang. Biasanya orang kalau sudah keluar uang itu nyerodeng. Tapi saat pergi ke Wali Songo, ziarah Wali 5, ke Madura dengan gembiranya, kok bisa? Ini kalau dipikir secara akal, cuma bisa. Kok bisa, Beb ya? Karena yang dituju adalah orang yang sudah mendapatkan pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dapat pandangannya Allah, selesai. Orang datang dari jauh-jauh, dari Jakarta, dari luar Jawa, datang, bukan datang itu bayar itu. Yang dari luar Jawa naik pesawat berapa itu? Hah? Taksinya, ininya, makannya, nyewa hotelnya, hadir hall jauh-jauh, capek, panas, tar-kataran, ageleri, ketawa ini. Coba suruh ke pasar deh, ya, mau tak keket ya noreng. Kok bisa, Beb ya? Karena sohib yang dipigi ini, yang dituju ini, orang yang sudah mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dipandang oleh Allah. Jadi malam ini, malam dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memandang hamba-hambanya. Mana yang minta rahmat kepada Allah, mana yang minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti insya Allah di akhir majelis, sebentar lagi kita akan membaca doa awal tahun. Dan sebelum membaca kitab, saya akan terangkan sedikit saja faedahnya. Terus ya alakoh ya, sekiranya alakoh tak tesarah, tapi kerja dak soro, tapi kerjanya dak parah, tapi rezeki lancar. Ini kan enak ya, enak tak? Enak. Malam ini punya wudu, menghadap kiblat, nulis bismillahirrahmanirrahim,
113. Punya wudu, menghadap kiblat. Berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, setelah nulis Bismillahirrahmanirrahim 113, ditutup, jangan pernah dibuka-buka lagi. Dikasih selotep, lakban. Kasih lakban. Terus taruh imma di rumah, imma di dompet atau di tempat-tempat uang. Sampean punya uang? Tempatnya di mana? Iya, di dompet. Ya. Kemudian nulis Ar-Rahmanu. Enggak pakai rohim ya. Ar-Rahmanu 50. Sama, ditutup, ditaruh di lemari atau ditaruh di dompet. Paling enak ditaruh di lemari. Ya kan kemungkinan kan insyaallah enggak bakal dibawa ke kamar mandi. Karena ini kalau dibawa masuk ke kamar mandi, khasiatnya hilang. Malam ini tok sampai besok sore. Oh, besok beb, oke. Besok tidak ada masalah. Tapi yang paling top chair itu yang malam ini sebelum subuh. Duduk ngadep kiblat, nulis Bismillahirrahmanirrahim 103. Kemudian kalau ada minyak za'faron, kasih minyak za'faron. Tidak ada, tidak usah minyak-minyak yang lain. Tidak usah minyak wis. Kalau za'faron tidak ada, tidak usah minyak. Oh, ada beb, minyak malaikat subuh, jangan. Wala malaikat subuh, wala malaikat duhur, jangan. Kalau ada za'faron kasih, kalau tidak ada, tidak usah. Di selotep, di di lakban, kemudian taruh. Apa khasiatnya? Yang pertama, dijauhkan dari balak musibah, amin. Yang kedua, masalah dunianya akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang, semuanya bakal digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Digampangkan semuanya. Kerjaannya enak, biasanya dapatnya sekian, bisa bertambah dengan barokahnya Bismillahirrahmanirrahim. Dalam waktu nulis tidak boleh ngomong. Sudah nulis dapat 20, celok bibinen kak, tidak bisa, gagal. Balik satu lagi, tidak boleh ngomong. Kemudian nulis Ar-Rahmanu berapa? 50. Buat apa beb? Supaya jauh dari orang dolim. Supaya orang mau dolim sama kita tidak bisa. Pekel-pekel sama kita, tahu-tahu di depan kita dia tersenyum, padahal pekel, padahal ingin mencelakai kita. Tapi kalau kita menulis Ar-Rahmanu 50 kali, taruh di mana beb? Taruh di rumah, di lemari atau di mana. Kemudian ada lagi satu, ini sampai besok, dibaca malam ini bisa dicicil sampai besok sebelum asar. Baca ayat kursi 360. Banyak. Kan dicicil dulu ya. Dicicil 360 dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard ila akhiril. Itu 360 kali. Apa khasiatnya? Khasiatnya adalah selama 1 tahun tidak bisa disentuh oleh syaitan wala sihir. Pokoknya sebangsa jin, setan tidak bisa menyentuh kita. Artinya tidak bisa mencelakai kita. Tapi kalau besok lusa enggak sudah ya. Kalau sudah habis asar besok ini, besok kan hari Rabu. Badal asar sudah sudah. Enggak ada. Waktunya kapan? Mulai terbenam matahari sampai besok pagi adzan asar. Karena kalau sudah hijriah itu asar itu sudah mulai masuk pergantian tanggal. Maghrib tanggalnya ganti. Berbeda dengan Masehi. Kalau Masehi tengah malam itu sudah ganti tanggal. Kemudian kalau hijriah maghrib itu sudah ganti tanggal. Makanya barang siapa yang membaca ayat kursi 360 dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka sampai tahun depan aman dari syaitan, aman dari iblis. Bahkan ketua iblisnya, ketuanya ya, Cetaka, siapa namanya? Siapa nama ketuanya? Iblis.
Iblis apa setan? Iblis apa setan ketuanya? Iblis ketuanya. Setan anak buahnya itu setan. Dari bangsa jin yang ikut iblis itu namanya syaitan. Lah iblis ini, bahkan iblisnya sendiri tidak bisa menyentuh kepada orang yang malam ini sampai besok pagi membaca ayat kursi sebanyak 360 kali dan banyak-banyak lagi khasiat-khasiat yang lainnya. Insyaallah bisa jadi manfaat ya. Kita lanjutkan sedikit pembacaan kitab Nasihat Diniyah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimallahu ta'ala wa nafa'allahu bih min ulumihi wa ulumina fid darain amin ila an qal wa min anwa'il adhkar kathiratil khair wal barakah. Masih masalah zikir, kemarin kita sudah membahas tentang masalah zikir subhanallah bihamdihi, kemudian subhanallahil azim, kemudian subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Malam ini kita membahas zikir yang bagus dan barokah, yaitu al-adimatul fadl wa thawab, al-istighfar wassalatu ala nabil mukhtar wa du'a, salawat kepada Rasulullah dan doa. Jadi tiga ini fadilahnya besar sekali. Bahkan zaman sekarang ya, itu yang cespleng diterima tanpa make taftish, yakni seleksi. Karena kita punya amal itu diseleksi. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat diseleksi. Kalau dua ini tidak pakai seleksi. Istighfar wassalatu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun istighfar, amal istighfaru faqala Allah azza min qail fi fadlihi Allah dawuh di dalam keutamaannya istighfar, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab mereka, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anta fihim, dan sedangkan dirimu wahai Nabi Muhammad bersama dengan mereka. Tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mati lain lagi ya, lain lagi. Selama Rasulullah masih hidup, selama adanya Rasulullah, orang tidak akan kena azab oleh Allah. Tapi Rasulullah kan tidak ada. Rasulullah sudah meninggal. Nah, ini tafsirnya banyak. Tentang wa makana liyu'adzibahum wa anta fihim wa makana Allah, ini banyak sekali tafsirnya, tidak akan saya terangkan panjang-panjang. Wa makana Allah mu'adzibahum, Allah tidak akan mengadab mereka, yakni umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum, sedangkan mereka yastaghfirun, selalu istighfar. Sedang istighfar ini kan jamak fi'il mudhari, sedang atau akan. Jadi selama kita beristighfar tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kena bala dan musibah. Makanya orang yang ahli istighfar itu apa-apa permintaannya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal lah 100 kali. Minimal. Tapi kadang ya gitu dah, banyak omong daripada istighfarnya ya. Ya banyak omongnya. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musammah. Apabila seseorang mereka beristighfar kepada Tuhannya, kemudian bertobat kepada Allah, Allah akan memberikan sebuah perhiasan, sebuah keindahan. Yumatti'kum, kalian semua yang baca istighfar ini akan diberi perhiasan oleh Allah, sebenar-benar keindahannya perhiasan. Sampai kapan? Ila ajalin musamma, sampai meninggalnya. Makanya orang ahli istighfar itu kalau dilihat wajahnya enak, nyenengkan. Iya, hatinya kulit jeleng. Walaupun kulitnya hitam blenges,
Tapi kalau ahli istighfar enak ngelihatnya. Ada ini pote, tak nyaman sekali nekuna. Tahu mes niku lagi. Kenapa? Karena hatinya tidak dibersihkan. Karena tidak pernah baca istighfar. Makanya orang yang banyak istighfar dikasih perhiasan oleh Allah. Apa perhiasannya? Kita tidak bisa melihat. Kita cuma senang begitu saja kalau sedang melihat orang tersebut. Wa yu'ti kulli dzi fadlin fadlahu, dan akan diberi setiap keutamaan akan diberi keutamaannya oleh Allah, bagian-bagiannya. Wa in tawallau, tapi kalau mereka berpaling, fa inni akhafu alaikum adzabu yaumin kabir, yang aku takutkan kata Allah Subhanahu wa taala, kalian semua diadab di hari yang besar, yakni yaumil mahsyar. Bukan nerakanya loh ya. Allah bilang yaumil kabir, mahsyarnya dulu. Loh, kalau nerakanya kan sudah pasti sudah. Kalau di mahsyar sudah tersiksa, berarti di neraka. Saat bangkit di padang mahsyar dengan semua dosanya, di dunia tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di padang mahsyar, naudzubillah min dzalik, bawa segala dosanya, karena manusia itu dibangkitkan menurut amalnya. Ada yang dibangkitkan seperti monyet, yang dibangkitkan seperti babi, ada yang dibangkitkan tengkorak hidup, ada yang dibangkitkan macam-macam, ada yang dibangkitkan kakinya kayak kuda, ada yang dibangkitkan tidak bisa mengangkat kepalanya, tertanam di tanah, jadi jalannya kayak ular, pakai perutnya. Naudzubillah min dzalik. Itu yang ditakutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak kepingin kita seperti itu, tapi kok ada orang seperti itu, berarti mereka yang milih. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala bercerita fima hukahu, ada cerita dalam Al-Quran an nabihi, dari nabinya, yaitu Nabi Allah Nuh alaihissalam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, maka aku berkata kepada umatku, yakni Nabi Nuh, mintalah ampun engkau sekalian kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilus samaa alaikum midrara, dibentangkan bagimu langit serta midrara. Midrara ini kalau bahasa kita bertubi-tubi. Apa bahasa Maduranya bertubi-tubi? Ros-terosan. Bertubi-tubi, ros-terosan. Yursilis sama alaikum midrara. Sama ada beberapa tafsir, fil Qurtubi wa fi Munir, dan beberapa tafsir itu ada menafsirkan hujan, dan hujan juga bermakna rezeki. Saat kita banyak baca istighfar, hidup di bawah langit manapun, tetap akan diberi oleh Allah rezeki bertubi-tubi. Makanya kiai itu kok enak Bib ya, hijrah ke sana banyak tamu ya, hijrah ke sana banyak santrena ya, seperti Kiai siapa? Ya Allah, pendiri Pondok Lauk Sepuran itu Kiai siapa? Yang pindah, enggak, pamannya Kiai Mustajab, yang pindah ke Nogosari. Kiai siapa? Yang pindah ke Nogosari? Kiai Hafid Nagasari. Kan dulu pernah di situ, buka pondok di Malang, dikejar orang sebanyak-banyaknya, pindah ke Sumber Baru. Dikejar santri sebanyak-banyaknya, pindah lagi ke Nogosari, akhirnya meninggal di Nogosari. Itu salah satu tafsir, yursilis sama alaikum midrara, dimanapun kamu berpijak tetap langit akan bertubi-tubi memberikan rezeki kepadamu. Lah Habib Saleh Tanggul, Habib Umur ke tempe pedek orang nggak mau terkenal lari ke Tanggul, cenderan bertanggul ya. Iya, Habib Ja'far bin Syehun, Ki Hamid Pasuruan, dari Lasem pindah ke Pasuruan. Jadi mana tetap dikejar, ditubi-tubi, dikasih rezeki bertubi-tubi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Banyak istighfar. Ada orang sampai ke Malaysia, tompes dari Malaysia. Dakwalah bertubi-tubi, balaknya yang bertubi-tubi. Kenapa? Sampai ke Saudi pulang tak oleh apa? Sampai ke Taiwan pulang tidak dapat apa? Ke mana boleh? Abu Dhabi, Singapura, pulang tidak dapat apa-apa. Kenapa? Wala bertubi-tubi ada. Balaknya yang bertubi-tubi. Kenapa? Istighfarnya kurang. Sungguhnya kita ini tidak perlu kemana-mana. Tidak perlu kemana-mana. Duduk sudah. Apa yang ada di sekitar dikerjakan sudah.
Andi lahan pekerjakan lahannya bedembik lah beri ngakan embin bojen pasar lah jual ke pasar. Saya punya lahan beb pacol lahannya ndak mau beb sewa naki cerut istighfar perbanyak maka yursil sama alaikum midrara bertubi-tubi dikasih rezeki. Lo sampai lihat, ya enak kalau itu Habib, enak kalau ngomong saya. Ente nih tak mau nero. Ngomong cinta sama Habib tapi tidak mau tidak mau niru. Iya mun Habib lain. Habib tuju bodoh besenak. Pola rekenakan tok. Apes saya Habib lo pola. Cetot pas keluar besenak. Tiru istighfarnya. Terus sampean ini yang diiri rezekinya kan semua ada caranya. Lu dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Yursilis sama alaikum wa yumditkum bi amwalin wa banin. Dibanyakkan hartanya, dibanyakkan anaknya. Ada orang hartanya banyak, anak tidak punya. Mulai teh penakan saya kencak jadi ya. Banyak ada seperti itu. Ada anaknya banyak, hartanya tidak punya, ngos-ngosan dia lah. Yang paling enak nih kan harta banyak, anak banyak. Wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin. Allah akan memberikan kepada kalian. Kalimat jannah kalau terjemahan Departemen Agama artinya kebun. Artinya kebun. Tapi kalau ditarik lagi ke tatanan bahasa Arab kuno, jannah itu sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata, seperti jin, jannah, jin, apa boleh, junun, pokoknya jim ketemu nun itu sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata. Junun penyakit gila bisa dilihat penyakitnya. Penyakit yang tidak bisa dilihat itu penyakit gila. Loh iya Pak, kanker saja bisa dilihat. Kanker di apa itu namanya? Iya teleskop, ya. Ya di rongsen, di teleskop itu ada gerak. Iya. Orang kening kermi keluar olan ketela. Kelihatan. Sakit mata dilihat pakai teleskop, oh ada kataraknya. Penyakitnya kelihatan. Makanya dalam bahasa Arab semua penyakit itu tidak pakai jim wal nun illa gila. Gila junun. Kenapa? Tidak bisa dideteksi mananya penyakit ada di mana ini. Penyakit ini ada di mana? Penyakit ini ada di mana? Tidak ada yang tahu. Makanya dibilang junun. Maka dalam bahasa Arab itu kalau sudah kalimat jim dan nun di situ berarti itu sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata. Wa yaj'al lakum jannatin, mahwal jannatin, kenikmatan yang tidak bisa dilihat oleh mata. Apa itu? Bahagia. Orang banyak uang. Kata siapa bahagia banyak uang? Jangan siapa. Enggak bahagia kalau banyak uang. Jangan siapa. Kalau punya mobil bahagia. Kata siapa? Abannya tok meletup berempejria. Berapa Lukman kemarin? Rosiman lero 4.500.000. Tak peleng cetak jiri. Tidak punya uang bahagia. Kata siapa? Lebih sengsara tidak punya uang. Bahagia ada di hati. Makanya wa yaj'al lakum, maka dijadikan bagi kamu jannatin, yakni sebuah kenikmatan yang tersembunyi yang tidak akan dilihat oleh siapapun, yang tidak akan dilihat oleh siapapun, yang tidak akan dilihat sedikit pun, tidak bisa dilihat sedikit pun. Maka dikatakan jannatin. Wa yaj'al lakum anhara, dan akan diberikan kepada kalian sungai-sungai. Apa maksudnya sungai ini? Berarti kalau saya baca istighfar nanti sungai lebat ya dan bungko saya. Bukan. Kamu akan diberikan seperti dinginnya sungai. Maksudnya seperti itu. Kamu akan diberikan seperti dinginnya sungai. Gimana sungai dingin? Di sebelahnya akan tumbuh rerumputan. Bahkan lumut-lumut pun akan tumbuh di pinggirnya. Itu orang yang banyak baca istighfar. Wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsahu, barang siapa yang mengerjakan kejelekan kemudian mendolimi dirinya, tsumma yastaghfirillah,
kemudian minta ampun kepada Allah, yajidillah ghafuran rahima, maka dia akan menemukan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Man lazima, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, barang siapa yang istiqomah mewajibkan dirinya baca istighfar 100 lah satu hari. Kalau berat 10.000 ya 100 satu hari ya. Kalau berat 10.000 ya 100 tidak apa-apa, pokok istiqomah. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, dijadikan setiap kesusahan dijadikan jalan diberikan kegembiraan oleh Allah. Setiap yang susah akan diberi kegembiraan oleh Allah. Wa min kulli dhayyiqin makhraja, dan setiap jalan-jalan yang tidak menemukan jalan akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Punya otang be, tak tahu dah emak dia lah. Baca istighfar. Saya sudah be baca istighfar berapa? 100. Utangnya 1 miliar. Kurang, Pak. Utangnya 1 miliar, istighfarnya 100. Itu minimal satu harinya 10.000. Utangnya 1 miliar, kepingin cepat dikasih rezeki oleh Allah, istighfarnya 10.000. Utangnya 1 miliar, istighfarnya 10. Elak-gelak malaikat. Dak mau bentuk. Wa yarzaqahu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini orang yang ahli istighfar. Tuba, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuba, beruntung liman wajada fi sahifatihi istighfarun katsira. Beruntung orang yang di kitab amalnya dia menemukan di situ banyak bacaan istighfar. Saya toman ngandok deh umpamanya ya. Kok udah ada di sini? Tulisannya sudah bertaubat istighfar. Yang ini istighfar. Ternyata kesalahan-kesalahannya yang banyak itu tertutup dengan bacaan istighfar. Wa man qala astaghfirullah fi yaumi 70 marrah. Barang siapa yang setiap hari baca, qala Rasulullah, yang setiap hari baca astaghfirullah 70 kali, maka bagi orang tersebut ghafarallahu lahu 700 dzanbin, diampuni 700 dosa oleh Allah. Wa qad khaba 'abdun Waqad khaba 'abdun aw amatun yudnibu fi yawmin wa lailatin aktsara min 700 dzanbin. Waqad khaba, telah menyembunyikan. Pengetek. Kita kan ini paling asyik kalau menyembunyikan dosa ya. Paling asyik menyembunyikan dosa. Seorang hamba laki-laki atau hamba perempuan yang dia sehari semalam berdosa lebih dari 700 dosa. Sedangkan kita ini setiap harinya bermaksiat kepada Allah lebih dari 700 kali. Dan istighfarnya tidak ada atau empuk terus. Nanti gimana jadinya? Hati kotor, adanya hasud, adanya dengki, adanya benci. Itu karena kotoran hati yang dibiarkan. Seperti kaca. Kaca ini kalau tiap hari dibersihkan dia tidak akan berkarat. Tapi kalau dibiarkan, kena debu biar 1 hari, biar 1 bulan, biar 1 tahun, biar. Begitu 1 tahun bingung mau berseni. Begitu dibersihkan ternyata pojok-pojokannya sudah karatan. Tidak bisa pakai air. Tak bisa istighfar. Kudunya beli sapi petok jadi ya. Tidak bisa istighfar. Minimal itu sapi sedekahnya 7 itu. Sapinya 7 itu. Seperti itu. Tapi kalau tiap hari dilap, kasih air tiap hari, istighfar 100 kali setiap hari, bersih. Wallahi, demi Allah, katanya Rasulullah, inilah astaghfirullah wa atubu ilaih fi yaumin aktsar min 70 marrah. Setiap hari, setiap malam aku minta ampun kepada Allah, beristighfar lebih dari 70 kali. Ala ukhbirukum bidaikum wa dawaikum, aku akan mengabarkan, telah aku kabarkan kepada kalian tentang obat dan penyakit dan obat dari penyakit itu kepada kalian. Ala inna da'ukum dzunub, sesungguhnya penyakit kamu itu dosa. Wa dawaukum, dan obat kamu itu istighfar. Orang dulu kena dosa numpuk, akhirnya hatinya berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Ada uang tak tahu din siapa, sikat sudah. Iya. Ada apa, ada roti tak tanya punyanya siapa, dimakan. Hah? Biasanya anak boduk deh itu ya. Iya. Ada sandal punya siapa tak tahu dipakai sudah. Al-ghosopu. Oh ini sudah ngotori hati. Ini penyakit. Obatnya adalah istighfar. Qala iblis berkata, wah ini ketuanya ini. Kalau sudah iblis berarti presidennya. Rasulullah bersabda, qala iblis pernah berkata, wa izzatika wa jalalika ya Rabb, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu, la abrahu aghwi ibadaka madamat arwa. Ya Rabb, la abrahu aghwi ibadaka madamat arwahum fi ajsadihim. Ya Allah, aku tidak akan istirahat menggoda, menggelincirkan, menyesatkan hamba-hambamu selama arwah mereka, ruh mereka ada bersama mereka, yakni masih berada di dalam jasad mereka. Maka Allah Ta'ala berkata, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, la barihtu, aku juga tidak akan istirahat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aghfir lahum, mengampuni mereka, mastaghfiruni, selama mereka minta ampun kepadaku. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rasulullah itu sering baca 100 kali Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Maka kata Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, fa'alaika rahimakullah bil ikthar min hadhihi dzikir al-mubarak. Perbanyaklah zikir yang barokah ini. Ardikana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana zikir ini warid dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.